Hai, berjumpa kembali dengan saya Cielo Justen. Kali ini kita berada di sebuah makam yang unik dan aneh. Lokasinya ada di dalam pohon. Oke, dari namanya kita berada di Panohan. Bagi yang suka belajar sejarah, nama Panohan sendiri pasti menimbulkan pertanyaan. Bumi Lasem menyimpan banyak sekali sejarah yang ternyata oleh Belanda diputar balikan. Buku-buku yang ditulis oleh pengarang Belanda terlalu banyak mengkonfrontir anak-anak bangsa. Mungkinkah seorang Raden Patah yang notabene adalah putra dari Brawijaya kelima, Wangsa Majapahit terakhir, melakukan pemberontakan dipengaruhi oleh Sunan Bonang? Tidak masuk akal. Dalam perjalanan Raden Patah, Kerajaan Demak Bintoro, Sunan Prawoto yang merupakan dari cucu Raden Patah membunuh pamannya sendiri, Raden Kikin, ayah dari Arya Penangsang. Mungkinkah seorang Sunan Prawoto membunuh pamannya sendiri? Tidak masuk akal. Itulah versi Belanda. Di lokasi yang konon makam ini unik, ada di dalam pohon ini ya. Teman-teman, ini makamnya di dalam sana ya. Kita putar ya. Pohonnya udah berusia lama ya. Ini lihat, ini pohonnya seperti ini. Ini pohonnya sampai beranak dia. Kita lihat ya, ini makamnya ada di dalam pohon. Ini pohon, teman-teman. Baik pemirsa, di belakang saya backgroundnya adalah makam yang sangat unik. Makamnya di bawah pohon besar. Sebenarnya ada tembok yang mengelilingi, tetapi pohon itu akar-akarnya mengelilingi makam ini. Jadi terkesan makam ini berada di dalam sebuah pohon. Nama tempat ini bernama Panohan. Kalau orang-orang belajar tentang sejarah, pasti menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa Panohan? Penamaan makam ini oleh orang-orang sekitar dimintakan oleh salah satu kiai sepuh yang ada di kota Rembang, dinamakan Mbah Soleh. Kalau kita runut bagaimana sejarah Demak Bintoro, sejarah Lasem, akan menimbulkan kecurigaan siapakah beliau yang berada di dalam makam ini. Raden Patah merupakan penguasa Islam setelah Brawijaya kelima lengser. Beliau adalah putra dari Brawijaya V. Cerita sejarah dibolak-balikan, diputar-balikan oleh Belanda. Dibuat seolah-olah Raden Patah memberontak, membelot ayahnya demi sebuah setampuk kekuasaan. Dalam kisah versi Belanda,
Raden Patah diminta oleh Sunan Bonang untuk menyerang ayahnya sendiri. Tidak masuk akal. Itulah pemalsuan sejarah oleh Belanda untuk memecah bangsa ini, untuk menghilangkan siapa jati diri bangsa ini sebenarnya. Raja Brawijaya V menemui Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Brawijaya V tahu kelemahan kekuasaannya dalam Majapahit, sehingga beliau berpesan kepada Magdum Ibrahim atau yang disebut Sunan Bonang untuk menjadikan putranya Raden Patah untuk menjadi raja di tanah Jawa. Raden Patah memiliki 3 anak. Yang pertama Raden Kikin, Pati Unus, dan yang terakhir Raden Trenggono. Pati Unus meninggal dalam pertempuran di Melaka melawan Portugis, sehingga setelah Raden Patah wafat, tinggallah Raden Kikin yang menempati Kadipaten Blora dengan Jipangnya, dan juga Raden Trenggono. Dalam sejarah versi Belanda dibuat seolah-olah bahwasanya putra Raden Trenggono, Sunan Prawoto, yang merupakan juga seorang ulama, membunuh pamannya sendiri yang bernama Raden Kikin setelah sholat Jumat. Tidak masuk di akal seorang ulama membunuh pamannya sendiri. Sepeninggal Raden Kikin, maka Arya Penangsang menggantikan Raden Kikin. Kerajaan Bintoro tidak tahu siapa penerusnya, maka cucu ataupun cucu menantu Jaka Tingkir atau yang terkenal dengan Hadiwijaya di Kadipaten Pajang melakukan sebuah akuisisi bahwasanya dialah pewaris tahta Kerajaan Demak Bintoro yang terkenal dengan sekarang ini adalah eranya Mataram Islam di Pajang. Ada konflik yang begitu nyata dalam perebutan tahta. Arya Penangsang seolah-olah memang orang yang sangat keras memperebutkan kekuasaan Demak. Oleh Hadiwijaya atau Jaka Tingkir disuruhlah Suto Wijoyo, Ki Ageng Pemanah. Nah, di sini ada sebuah kenamaan yang sangat mirip. Panohan, Ki Ageng Pemanahan, Suto Wijoyo. Apakah benar atau salah? Pemirsa, biarlah Panohan menjadi saksi bisu. Apakah sejarah ini bisa terkuak? Panohan atau Ki Ageng Pemanahan, ataukah Arya Penangsang? Tentu saja buat warga Jipang atau di Kadipaten Blora pasti menyangkal Arya Penangsang tidak mungkin di sini, atau Suto Wijo tidak mungkin di sini. Tetapi pertanyaannya adalah di manakah letak kerajaan Demak Bintoro itu berada? Balar, Badan Arkeologi Nasional pun tidak bisa menentukan di mana letak kerajaan Demak itu berada. Dan ini merupakan bukti bahwasanya apakah kerajaan Demak Bintoro di bumi hanguskan oleh Belanda, dan itu ada di Lasem. Terima kasih, selamat berjumpa, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye-bye. Baiklah pemirsa, demikian tadi jelajah kita pada hari ini di Panohan, Ki Ageng Panohan atau Ki Ageng
pemanahan. Sudah bisa ditebak ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan jelajah kita hari ini, kesimpulannya Anda sendiri yang bisa menyimpulkan, begitu ya. Kita akan berjumpa kembali pada edisi jelajah yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye-bye.